Waladhdallin amin. Semoga hajat daripada jamaah wabil khusus kepada sahabat bait semoga diijabah atau Allah Al-Fatihah dan juga dimudahkan dalam segala urusannya. Al-Fatihah. Dan selalu kami taufik dan hidayah. Al-Fatihah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwiru qulubul mu'min bi zikrillah liyazdadu imanan. Wassalatu wassalam ala nabil huda wal hikmah wa khataman nabiyyin wa imamul mursyadin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Kepada Bapak Pembina, Bapak Penasehat, Bapak para badal, Bapak pengurus yayasan, pengurus perguruan singkatnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para hadirin, hadir jemaah perguruan Terhaq Naksabandi, rahimakumullah. Terlebih dahulu kita sama-sama memanjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, taufik, hidayah serta izinnya pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan rutinitas kewajiban kita di dalam halqah zikir perguruan Terhaq Naksabandi dan sekaligus merupakan memenuhi hajat daripada sahibul bait. Semoga limpah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan, dan juga salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atas rahmatnya, bimbingannya, kemudian syafaatnya yang kita moga-moga kita senantiasa dapat mengikutinya, mentaatinya secara zahir dan batin. Amin. Singkat saja bahwa pada malam ini malam yang luar biasa, menghentakkan zikir, dan zikir ini merupakan kebutuhan dari pribadi-pribadi kita, dan ini sebagai benteng ya, penjaga, membawa ya suasana rohani kita menjadi suasana yang tenang, adem ya, suasana yang terlepas daripada kesirikan-kesirikan. Nah, ini ya biasnya luar biasa sebenarnya zikir ini. Kenapa zikir ini harus kita laksanakan? Ini merupakan kebutuhan, bukan sebatas kewajiban. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah ala kulli. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau selalu zikir dalam situasi apapun dia. Dalam keadaan duduk, berdiri seperti itu. Karena perintah Allah pun demikian juga. Kenapa zikir? Karena zikir adalah merupakan benteng kekuatan manusia sesungguhnya, bahwa tanpa ada zikir kita tidak mungkin bisa rasa adem ya. Dan untuk melawan iblis setan itu tidak lain hanya zikir. Maka Allah menjadikan zikir ada sebagai pelempar ya, untuk melawan, itu sebagai senjatanya orang beriman untuk melawan daripada setan iblis. Maka Allah jadikan bintang-bintang itu sebagai alat pelempar setan, alat pelempar zikir. Maka ketika kita melempar jumlah dengan ucap Bismi Allahu Akbar, dengan nama Allah yang maha besar, nama Allah, maka kita berzikir dengan kalamul asma, bukan kalam lisan ya. Nah ini kekuatan asma, inilah sesungguhnya itu yang untuk mengalahkan, sehingga kita nggak penting rupiah, tidak penting baca-baca sebenarnya. Intinya di situ sebenarnya. Ya itu bacaan itu ada syiarnya, syariatnya ya. Syariatnya daripada ibadah. Ibadah syariat itu melalui ucapan, melalui perbuatan. Sedangkan hakikatnya itu perbuatan hati. Nah kekuatan syariat itu ada di dalamnya. Maka syariat kalau nggak ada hakikatnya kosong. Kekuatannya tidak ada. Ya tapi kalau tidak dizahirkan apa yang kita hakikatkan, itu menjadi pertanyaan ya. Orang meragukan. Ini amalannya apa? Ibadahnya seperti apa kan? Zahirlah ibadah itu melalui syariat. Ibadah sholat misalnya, ibadah zikir misalnya, haji, dan semuanya ada syariatnya. Syariat epiatnya ada sesuatu yang tersirat. Tetapi ada kalanya syariat ini ada halangannya. Sakit misalnya, ada sesuatu dan lain hal misalnya. Ada apa namanya?
gangguan-gangguannya. Sedangkan hakikatnya tidak terganggu dia. Hanya modal keimanan saja sebenarnya ya. Itu modalnya. Hanya modal keinginan dan memperhatikannya. Ya situasi dan keadaannya di situ. Maka Allah katakan, apa yang ada dalam hatimu kenapa tidak memperhatikan? Dan itu kita lalaikan, lebih memperhatikan yang di luar. Ya, inilah kelainan kita. Dan itulah yang Allah minta. Jangan sampai kita lupakan apa yang kau perbuat di luar dirimu sedangkan aku ada di dalamnya. Uskur rabbaka binafsika tadab. Ingatlah Tuhanmu di dalam hati sebenarnya. Sudah sangat jelas sekali nih ya sebenarnya. Namun demikian karena tidak semua tahu di mana meletakkannya di mana posisinya di mana dia. Nah, itu tidak sekedar hanya menyebut di hati tapi bagaimana kita masuk ke wilayah itu. Ke rohani itu nggak mungkin, mustahil kita bisa masuk ke ruangan khusus. Nah, itu ke ruangan dokter saja kalau tidak ada izin dari dokter tidak mungkin kita masuk. Pak. Dan nyelonong-nyelonong terbaik pun sebenarnya dikit lagi tidak bisa. Ini ke wilayah yang rohani, ini ke wilayahnya ketuhanan, ketauhidan di situ. Makanya ada wali mursyid. Ya itu makanya dalam Al-Quran surah Al-Kahfi Allah sebutkan mayyahdillah bahwal muhtadi wa man yudlil falan tajida waliyan mursyida. Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah maka dialah orang yang dapatkan petunjuk. Barang siapa yang disesatkan maka dia orangnya yang tidak, ya ada seorang guru mursyid yang menunjukkannya, yang ditunjukkan. Bukan membuat perkara atau mengada-ada dan tidak memang barang wahara nih ke kari tetap rito doang, kari tak imani ingat gawe enggak selesai sebenarnya. Ya takabalullah selesai. Nah cuma istiqomahnya niki yang berat. Ya, artinya istiqomah niki terus di dalam keimanan kita tidak terganggu keimanan. Kedua tidak terganggu dalam peramalan terus. Nah, itulah yang sebenarnya kita jadikanlah amalan-amalan zikir niki adalah yang terakhir buat kita. Nggak tahu mungkin kita hari malam ini yang terakhir maka kita harus yang terbaik daripada yang terbaik. Nah, ini yang sebenarnya kan Allah memberi jaminan bahwa orang yang mengakhiri hayatnya dengan zikir maka dijamin masuk surga. Kamar ini ya sebenar tapi gampang-gampang sulit ya walaupun meraniki. Nah, inilah sebabnya kita membiasakan diri kita melatih masobah areh. Orang siapa membiasakan melatih maka akan terbiasa. Dan perlu tertuntun lah, dan perlu ya tajauh tahun hajati tahun zikiran mana niki lah. Ya ampun kena nafsi ampun yang ganggu kosong harus sentisi hatinya. Nah ya zikirnya ini ada tingkatannya. Inilah yang perlu sebenarnya kita raih itu, yang kita terus perjuangkan. Betul-betul ketemu zikirnya karena zikir itu bukan hanya sekedar lapas la ilaha illallah, bukan itu lapas di tahlul lisan namanya. Zikir itu sesuatu energi, sesuatu yang ada itu nama puji, maka dikatakan puji kadim bagi kadim. Ya, itu sesungguhnya memang dia sudah berlakunya di situ zaman azali sudah ada, sehingga kita hanya diperkenalkan, ditunjukkan dia keberadaannya puji itu. Ini Allah Taala EPA sebenarnya kan, makanya doa ini EPA. Tinggal kita hanya mengikuti. Nah iya jadi pedoman dalam ibadah. Supaya ibadah kita tidak galau, tidak kosong, tidak memandang sejadah, tidak memandang tembok dan sebagainya. Fokus ada sandarannya, itu sesungguhnya. Itulah yang maka Allah minta wa zakarasma rabbi, pasal ingat dulu baru sholat, zikir dulu. Nah, zikir sampai kena. Nah, iya sebenarnya. Nah, semoga bermanfaat. Mungkin singkat saja. Kurang lebihnya wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian wejangan dan nasihat-nasihat yang telah disampaikan oleh Bapak Guru Mursyid kita. Kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas wejangan dan nasihat-nasihat yang telah disampaikan oleh Bapak Guru Mursyid kita. Dan semoga Allah mempermudah kita untuk mengamaliahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dengan berakhirnya wejangan dan nasihat-nasihat tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Guru Mursyid kita, maka berakhir pula lah acara kita pada kesempatan malam hari ini. Marilah kita sama-sama akhiri dan melafazkan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.